Pulang dan sampaikan pesan ke Zhangi. Kali ini jangan sampai membuatku malu lagi. Kalau tidak lain kali jangan datang lagi padaku. Kakak tenang saja. Kali ini pasti akan menyelesaikan ini dengan baik. Aku akan perhatikan Zhangi setelah pulang. Tapi kami benar-benar tidak punya cukup uang. Bahkan jika kami ingin melakukannya dengan baik tidak ada cara. Sekarang hanya kakak yang bisa membantu adikmu. Tidak, aku tidak bisa membantu. Kakak kamu bisa membantu. Kamu hanya perlu memberitahu si Jianyu. Minta dia membayar kami lebih awal. Masalah ini akan selesai dan kesulitan kita akan teratasi. Kamu gila. Bagaimana keadaan Ding Feng sekarang kamu tahu kan? Si Jianyu sekarang jelas-jelas melawanku. Kalau dia tahu urusan kalian, aku juga akan terlibat. Dan kamu minta aku untuk memberitahu. Benar-benar tidak masuk akal. Pokoknya biarkan Zhangi cari cara sendiri. Kakak Zhangi kan adikmu sendiri. Kalau kamu tidak membantunya siapa lagi yang bisa? Asal kakak mau membantu kami kali ini, kami akan melakukan apapun di masa depan. Bukankah aku sudah banyak membantu? Jinalan, jangan berpura-pura lagi di depanku. Aku paling menyesal adalah membiarkanmu menikahi adikku. Jangan kira selama ini aku tidak tahu kamu menghasut adikku melakukan hal-hal itu. Adikku dan New Era bisa sampai ke titik ini. Juga ada andilmu. Kali ini aku tidak bisa membantu. Kalian berdua urus saja sendiri. Kakak, kenapa kamu bicara seperti itu? Bagaimana dengan aku dan Zhangi? Jangan jelaskan lagi, aku lelah dan tidak ingin mendengar. Cepat pergi dari pandanganku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah. Kakak tenang dulu. Aku pulang dulu. Cheng Lingyun, kenapa dia di sini? Dia makan dengan siapa? Lingyun, benar-benar kamu kebetulan sekali. Kukira aku salah lihat. Iya, kebetulan sekali. Ini adalah... Bos Zhang, halo, saya Ku Heng dari Dijia. Kita pernah bertemu di acara peluncuran. Saya tahu kamu adalah asisten yang baik untuk Keke. Saya melihat Keke tumbuh besar. Dia terlalu lelah mengurus Dijia sendirian. Kamu harus benar-benar membantunya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Apakah kalian sedang membahas kerjasama dengan Tiandu? Bos Zhang, saya dan Lingyun memang sudah berteman lama. Hari ini kebetulan makan bersama, tidak membahas urusan pekerjaan. Kalau begitu, apakah kalian sedang berkencan? Kalau begitu maaf telah mengganggu. Lingyun kami memang luar biasa. Saya dengar dari kakaknya, Fuize dari perusahaan kami, sedang mengejarnya dengan gila-gilaan. Saya lihat tuanku sangat berbakat. Kalau ada perasaan harus diungkapkan. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Bos Zhang, Anda terlalu ikut campur. Saya salah bicara. Maaf kalau begitu. Tapi Lingyun, saya tahu kamu tidak mengakui saya sebagai ibu. Tapi saya tidak bisa tidak mengakui kamu. Terutama urusan pernikahanmu. Ayahmu dan saya sudah sering membicarakannya. Bagaimana saya tidak peduli. Tuanku masih muda dan tampan. Dan berbakat setidaknya. Fuize akan punya saingan. Dan kamu punya pilihan lain bukan? Saya hanya peduli pada Lingyun. Bicara langsung, jangan tersinggung ya. Bos Zhang, sekarang ini bukan di Ding Feng. Urusan saya seharusnya tidak perlu Anda urusi. Dan sekarang kami sedang makan. Tolong Anda pergi ya. Baiklah, saya pergi. Tapi Lingyun secara nama. Saya masih ibumu, biarkan saya mengingatkanmu. Wanita jangan bermain api dalam urusan cinta. Kamu masih muda, dua pria. Kamu tidak bisa mengontrolnya. Selamat makan. Bisa makan di restoran yang sama dengan orang seperti ini benar-benar merusak suasana sampai saya tidak bisa makan.
Sudah minum saja. Apa yang ingin kamu katakan dengan memanggilku ke sini? Aku tanya kamu, apakah kamu mencintai Ling Yun? Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Kamu jawab saja iya atau tidak. Iya, aku menyukainya. Kenapa? Lalu bagaimana dengan Xiaolan, apakah kamu juga mencintainya? Xiaolan. Bukankah aku sudah bilang berkali-kali padamu? Aku menganggapnya sebagai adik, kami memiliki hubungan seperti kakak adik. Kita berdua adalah laki-laki. Jangan main-main dengan trik merayu itu padaku. Tapi aku peringatkan, kamu jangan menggunakannya pada Xiaolan. Apa dia yang bilang padamu? Tidak ada yang bilang apa-apa padaku. Tapi aku punya mata, aku bisa melihat. Lalu apa yang kamu lihat dengan matamu? Apa aku sudah mengungkapkan perasaan padanya? Apa aku sudah tidur dengannya? Tidak kan? Aku ulangi sekali lagi padamu. Aku mencintai Cheng Lingyun. Aku sama sekali tidak tertarik pada Miss Xiaolan. Apakah kamu puas? Apa maksudmu, apakah aku puas, Fu Yize? Jika kamu benar-benar mencintai Ling Yun, aku harap kamu menjauh dari Xiaolan mulai sekarang. Bosen. Berhenti. Kamu tidak berani menjawabku ya? Bicara dong. Aku kesal sama kamu. Kamu dengarkan baik-baik. Aku mencintai Cheng Lingyun. Aku sama sekali tidak tertarik pada Miss Xiaolan. Apakah sudah jelas? Apa aku akan berpacaran dengan Miss Xiaolan itu urusanku. Tidak ada yang bisa ikut campur termasuk kamu. Jadi maksudmu, kamu tidak tertarik pada Xiaolan? Aku baik padanya karena aku menganggapnya sebagai adik. Ketika dia membutuhkan bantuanku, aku pasti akan mengulurkan tangan membantunya sesederhana itu. Hanya saja apa yang dia pikirkan aku tidak bisa mengaturnya. Maaf tadi aku terlalu emosi. Kamu mengerti saja sudah cukup. Lalu bagaimana hubunganmu dengan Ling Yun sebenarnya? Aku juga tidak tahu bagaimana dia. Aku juga tidak mengerti dia. Karena keadaan kalian berdua membuatku teringat orang tuaku. Itu sebabnya aku merasa tidak aman. Tapi aku beritahu kamu, Ling Yun adalah seorang gadis yang sangat kuat hatinya. Kalau kamu sekarang tidak melakukan apa-apa dan menunggu dia kembali, maka kamu mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Kamu mau kemana? Aku pergi memberinya rasa aman, oke? Istri sudah pulang. Ayo duduk. Duduk apalagi, jangan sentuh aku. Ada apa dia membuatmu marah? Berani aku marah padanya. Manajer umum dari grup Dingfeng yang terkenal. Berani aku marah padanya. Aku kasih tahu ya Zhangi, kedepannya urusan seperti ini kamu sendiri yang tangani. Jangan suruh aku pergi. Tapi kamu yang melarangku pergi bilang takut aku bocorin. Uangnya kita sendiri yang habiskan. Wanita itu sangat cerdik. Dia datang setelah melihat laporan tahu kita menyalahgunakan uang itu. Sudahlah, langsung ke intinya. Uangnya sudah dapat belum? Dapat apa dapat? Kamu bilang dia pasti melindungimu tapi sama sekali tidak peduli. Berarti dia ingin melihat kita mati. Bagaimana kalau aku coba lagi memohon padanya? Kenapa kamu begitu tidak punya harga diri? Selalu saja memohon padanya Zhangi. Kalau dulu saat kamu menandatangani kontrak biaya material, naikkan sedikit tidak akan ada masalah seperti ini. Sekarang harus memohon lagi pada Zhang Lili. Mengapa semua wanita dia yang tinggi di atas? Aku yang harus merendahkan diri. Kenapa nasibku begitu sial? Aku ini takut malam panjang mimpi banyak. Makanya aku buru-buru menandatangani kontrak itu. Lagi pula, uang itu kamu juga banyak habiskan. Berani kamu bilang begitu, aku habiskan uang kenapa? Aku tidak boleh habiskan uang, aku tidak boleh habiskan uang. Boleh habiskan, kamu boleh. Aku sayang kamu, sudah jangan marah. Duduk. Jahat, Duduk. lelah sekali aku. Kakakmu kali ini benar-benar tidak akan membantu kita. Tidak membantu. Tidak membantu, aku akan bunuh diri di depannya. Lihat dia bisa hadapin orang tua. Mau mati berani kamu mati.
Drama ini sudah terlalu sering tidak mempan lagi. Simpan trik ini untuk nanti. Tapi Tiandu sedang sangat ketat sekarang. Kalau kita tidak bisa menemukan cara, kita benar-benar selesai saat harus membayar ganti rugi. Suamiku, bukankah kamu pernah bilang? Orang tua Li punya saluran yang bisa dapatkan barang cacat. Ya, dia memang bilang begitu. Jangan-jangan kamu mau aku ganti bahan. Aku kasih tahu Ding Feng sedang sangat ketat sekarang. Aku tidak bisa menanggung resikonya. Dengan keberanianmu yang kecil itu. Ini pertama kalinya kita lakukan ini. Lagi pula, barang dari orang tua Li memang agak jelek. Tapi dia tidak pernah membuat masalah kan. Tapi apa lagi? Kakakmu menyuruh kita cari cara sendiri. Lagi pula harga bahan sekarang naik sangat tinggi. Kalau kamu benar-benar ikut kontrak, kita akan bangkrut. Memberi mereka barang cacat juga wajar. sekarang yang penting adalah kakakku. Dia. Kakakmu tidak peduli dengan hidup kita. Kita masih peduli sama dia. Suamiku, deadline pengiriman bahan sudah dekat. Baik. Aku akan minta orang tua Li mengirim bahan yang agak bagus. Kamu tenang saja. Ding Feng tidak akan tahu. Siapa? Dari tadi terus meneleponmu. Kenapa tidak diangkat? Orang yang tidak ada kerjaan. Oh ya. Beberapa hari ini, aku akan bantu urus paspormu. Dan akan memberimu beberapa formulir pendaftaran universitas. Selain proyek Tiandu, kamu harus belajar dengan giat. Kalau ada masalah bilang saja padaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Baik, aku mengerti. Terima kasih. Ling Yun. Bu, hari ini hari Minggu. Biarkan aku tidur lebih lama. Cepat bangun, sudah jam berapa ini? Kamu masih malas-malasan dikasih. Ada yang datang mencarimu. Siapa yang mencariku sih, menyebalkan. Bos kalian Fufuize. Cepat bangun. Dia yang mencariku. Cepetan. Fuize. Dia datang. MA, kenapa kamu biarkan dia masuk? Ini sama saja dengan mengundang serigala ke dalam rumah. Kenapa kamu bicara seperti itu? Dia atasanmu. Dan juga sahabat baik kakakmu. Cepat ganti baju. Jangan bikin orang lama menunggu. Tidak perlu kamu usir dia. Bilang saja aku tidak enak badan hari ini. Apapun urusannya bicarakan di kantor saja. Siapa yang mengutuk diri sendiri tidak enak badan? Jangan tidak sopan. Cepat ganti baju. Cepat, MA. Kamu tidak tahu situasi di dalamnya. Ling Yun, aku tahu kamu bangun. Aku menunggu di bawah. Cepat bersih-bersih dan turun. Aku akan lihat. Bibi, terima kasih untuk tehnya, enak. Cepetan. Apakah kamu sakit pagi-pagi datang ke rumahku? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku tidak mau, kenapa harus ikut kamu? Ayo.
Mau apa? Kamu bawa aku ke sini untuk apa? Ikut aku. Kamu masih ingat tempat ini? Serahkan padamu. Apa kamu ingat sesuatu? Kamu bawa aku ke sini untuk apa? Cheng Lingyun. Sebenarnya interaksi antara aku dan kamu jauh lebih banyak dari yang kamu tahu. Hari ini aku sengaja membawamu ke sini. Ingin memberitahumu. Apapun luka yang pernah kamu alami, aku bisa menyembuhkannya. Apa yang kamu takuti, aku bisa membantumu menghapus semuanya. Asal kamu mau percaya padaku, asal aku ada di sampingmu, kamu bisa melepaskan semua baju zirahmu. Jadi, tolong biarkan aku tetap di sampingmu. Bolehkah? Jangan ganggu aku lagi ya. Kita tidak mungkin bersama. Kamu berani bilang di hatimu tidak ada aku. Lihat aku. Sudah kubilang kita dari dunia yang berbeda. Bersama itu tidak cocok. Meski dipaksakan hasilnya tidak akan bagus. Dan aku tidak mau mengikuti jalan ibuku. Aku bukan si Xiaohan. Tapi aku tidak mau mengambil risiko. Cheng Lingyun. Aku rela melepaskan semua yang kumiliki untukmu. Kamu tidak bisa melakukannya. Lamar nikah kenapa? Sekaget itu ya? Apa aku tidak salah dengar? Kamu bilang mau melamar Ting Ting. Ya begitu. Gan siang. Kamu dan Ting Ting baru resmi 2 bulan kan? Ini terlalu cepat. Apa maksudmu baru 2 bulan? Sudah 2 bulan loh. Kamu pikir seperti kamu ngejar Ling Yun? Lari maraton cinta. Itu bukan maraton. Itu bisa disebut rencana ke bulan. Lari sprint cintamu terlalu cepat. Belum pemanasan langsung sprint, tidak takut cedera. Takut cedera bukan laki-laki. Lagi pula sejak dulu. Ada 3 jurus utama ngejar cewek. Berani, hati-hati, dan tebal muka. Aku sudah di tahap ketiga. Muka lebih tebal dari tembok kota. Aku takut cedera bercanda. Kamu pikir peluangmu sukses besar? Heng, aku harus kasih tahu kamu. Ini lamaran. Tidak harus langsung sukses. Gagal lamar lagi. Ini lebih menunjukkan keberanianmu yang pantang menyerah. Laju pula. Asal kamu pernah melamar sekali. Posisimu di hati cewek itu sudah beda. Ini namanya booking dulu baru jalan. Paham kan? Dari mana kamu dapat alasan yang aneh ini? Aku tidak mengerti. Tidak perlu kamu mengerti, kamu hanya perlu membantuku mempertimbangkan. Kemudian temani aku membeli cincin. Ada masalah? Tidak ada masalah, ayo pergi.
Ngomong-ngomong, haruskah kita memberitahu Ling Yun juga? Jangan bilang dia. Aku ingin memberikan kejutan untuk Ting Ting. Jadi, hal ini hanya diketahui oleh langit bumi kamu dan aku. Kamu jangan sampai bocor ya. Tenang saja. Ling Yun, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, Bu. Biarkan aku yang membereskannya. Menurutku tidak akan ada tamu. Duduklah, kita berdua ngobrol. Bu, ada apa? Sejak kamu pergi dengan Fuize dan kembali, Bu lihat kamu sering melamun. Dia bilang apa saat mengajakmu keluar? Tidak bilang apa-apa. Hanya membicarakan beberapa hal tentang pekerjaan. Aku karena pagi ini kurang tidur. Jadi, Kamu adalah daging dari tubuh Bu. Apa yang kamu pikirkan Bu pasti tahu. Aku tanya kamu apakah Fuize. Dia bilang dia menyukaimu. Bu jangan ngomong sembarangan. Meskipun Bu sudah tua, tapi Bu masih bisa melihat orang dengan tepat. Justru kamu. Apakah kamu menyukainya? Bagaimanapun aku dan dia tidak mungkin. Ling Yun, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kamu harus jujur. Apakah kamu benar-benar menyukai Fuize? Tentu saja. Bu tahu. Sebenarnya kamu masih ada keraguan. Bu jangan tanya lagi. Bagaimanapun hal ini pasti akan kuselesaikan. Apakah kamu takut mengulangi jalan yang sama seperti Bu? Benar kan? Dan sekarang pacaran juga tidak realistis. Sebentar lagi aku akan pergi bersama Ku Heng. Pergi, kamu mau kemana? Kami ingin melanjutkan studi ke luar negeri, belajar dengan baik selama 2 tahun. Kalau kamu tidak yakin, ikut saja denganku. Hal sebesar ini kamu tidak berdiskusi dengan ibu. Aku belum sempat berdiskusi dengan ibu. Tapi ibu tahu kamu pergi dengan Ku Heng. Sebenarnya ibu sudah tenang. Terima kasih atas pengertian ibu. Halo Ting Ting. Aku di rumah Mi. Oke, aku akan menemuimu. Bagaimana yang ini? Mana yang bagus? Yang ini saja. Oke, mari masuk dan lihat. Halo. Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanyakan padanya mana yang dia suka kita lihat. Non, tolong tunjukkan cincin berlian terbaru. Kita lihat semuanya. Tuan, cincin yang ada saat ini. Semuanya di sini, tapi kalian bisa lihat katalognya. Kami bisa membuatkan khusus untuk kalian berdua. Kami berdua. Ya? Non, kamu salah, aku di sini untuk membantunya memilih. Gadis ini pikirannya cukup terbuka. Penerimaannya cukup tinggi. Maaf. Lalu Tuan ingin melihat jenis apa? Cincin tunangan. Mari lihat yang di sana, saya akan jelaskan. Oke. Kamu sudah memilih lama. Sudah selesai. Non, tolong bungkus yang harganya lebih dari 40.000 tadi. Baik.
Tunggu sebentar, maaf. Kamu masih dalam masa awal usaha. Kamu menghabiskan banyak uang untuk cincin, bagaimana selanjutnya? Aku ingat kamu bilang padaku. Kamu sudah menghabiskan tabungan untuk renovasi. Kamu masih harus hidup gansiang. Ting Ting bukan gadis yang materialistis. Kamu harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Nanti bisa mengimbanginya, tidak perlu membeli yang mahal. Tidak pasti ada jalan. Menurutku perlu atau tidaknya bukan dilihat dari cincinnya. Tapi untuk siapa diberikan. Dia adalah calon istriku seumur hidup. Tidak boleh menyusahkannya, aku mengerti semuanya. Sudahlah, ayo pergi. Barusan di sana, tolong bantu aku buat faktur. Oke, tunggu sebentar. Menikahlah denganku. Tidak mau, tidak mau. Ting Ting, menikahlah denganku. Jadilah istriku, aku akan mencintaimu seumur hidupku. Aku bilang kau sudah cukup kalau orang lain mendengarnya. Mereka mungkin mengira, aku bilang kenapa tak ada rasa apa-apa. Ting Ting, menikahlah denganku. Jadilah istriku, aku akan mencintaimu seumur hidupku. Cepat bangun kalau sampai ada yang melihat. Ting Ting, siapa itu? Kenapa teleponnya dimatikan? Punya Ting Ting. Bukankah kau ingin melamarnya? Kenapa malah memutuskan teleponnya? Saudara, ini namanya strategi. Aku sudah tidak menghubunginya sehari. Kejutan-kejutan. Makin keras makin besar kejutannya. Kau lihat saja nanti bagaimana akhirnya. Belajarlah dari ini, dasar gila. Ting Ting. Menikahlah denganku, Ting Ting. Ting Ting, tolong terima lamaranku. Terimalah, Ting Ting, ayo pergi. Adikmu. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini. Ini sudah telepon ke-6 yang dia matikan untukku. Gansiang, mungkin ada urusan hari ini ya? Ada urusan apa? Aku merasa dia pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Kita kan sudah kenal lama dengannya. Apa mungkin dia punya rahasia dari kita? Kau masih kurang peka, tahu tidak artinya memutuskan telepon pacarnya. Apa artinya? Telepon dimatikan karena rapat dinas. Kemungkinan besar pria itu selingkuh. Dari mana kau dapat teori aneh begitu? Ini pelajaran berdarah dan air mata dari saudara-saudara kita. Lupakan, kau takkan mengerti juga. Sekarang suasana hatiku buruk, aku ingin berbelanja. Oke, nanti setelah kita habiskan semua makanan ini, aku akan menemanimu belanja malam ini. Aku akan bertemu dengannya. Akan kuberi dia pelajaran. Beginilah sahabat baikku. Ayo cepat kita pergi belanja. Makanan baru dipesan belum dimakan, habiskan dulu baru belanja. Jangan makan lagi, sedang diet. Sebentar lagi aku makan suapan terakhir. Mubazir. Cepat, cepat, cepat. Ayo kita jalan-jalan beli banyak baju yuk. Oke, aku mau habisin semua uangku bulan ini. Lupakan Gansiang. Dasar bodoh. Lingyun, aku ke toilet dulu, tolong jaga barang-barangku ya. Oke, sana-sana. Tunggu aku.
Ling Yun. Kamu ngapain sih Ling Yun? Ling Yun bukan. Kenapa kamu menghindariku? Aku kenal kamu. Lihat. Masa sampai urusan bisnis pun ditinggalkan. Sekarang ini sudah berubah dari konflik internal menjadi konflik antara musuh dan kita. Ling Yun, nanti jangan halangi aku. Aku akan membereskan dia dengan baik. Di Sungguh kota besar keterlaluan, ini, lihat kita nggak? bisa bertemu. Ini Sampai jam memang segini takdir. nggak ada satu orang pun. Aku Nggak dan kamu bisa. tidak ada jodoh, tolong jangan ikut aku. Aku Mau harus kemana? membereskan dia. Kamu Ada. bicara seperti itu, aku sangat sedih. Kalau belanja bisa menyalakan barang-barangmu yang banyak ini. Jangan Siapa ikut yang akan campur. peduli dengan bintang-bintang di langit? Kalau dengan mudah bisa melupakan. Jangan mengaku ikut cinta campur. padamu. Ngomong Aku bantu apa ya. sih? Tidak Lihat. usah. Dengar Aku lagu bantu yang gak baik. apa-apa. Aku tidak mau. Hari-hari bersama, semakin menumbuhkan cinta. Kenangan manis tersimpan di dalam hati. Lepaskan Setiap orang aku. sibuk dengan kehidupan mereka. Tidak Semua bisakah kenangan kamu telah memaafkan berubah diam-diam. Putri? Aku satu kesempatan. Lepaskan Tapi aku aku diam-diam dengar merenung. tidak. Hanya Sebentar aku yang semua ingin dengarkan tetap di masa aba-aba muda dari yang aku. ceroboh. Kalau Lalu para dengan mudah pemanah bisa yang menyalakan sudah lampu. bersembunyi akan keluar. Kamu Siapa lagi yang syuting akan peduli film silat dengan ya? Bintang-bintang di langit. Kalau Kayaknya dengan mudah udah bisa bagus. melupakan. Kalau Siapa begitu yang akan semua tetap peduli ikut dengan rencanaku ketidakpastian yang di sebelumnya. Mengerti Hari-hari tidak bersama mengerti. semakin menumbuhkan cinta. Sudah Kenangan datang manis mereka tersimpan para wanita dalam datang hati. mulai aksi. Ingat Setiap orang kejutan-kejutan sibuk dengan ya. kehidupan mereka.
Semua kenangan telah berubah diam-diam. Tapi Ingin lain aku kali kalau diam-diam kamu merenung. lihat Gekianru. Hanya Pukul dia aku yang jangan ingin tetap sungkan-sungkan. di masa muda yang ceroboh. Terus Sudah, bernyanyi aku tahu. untukmu. Nanti kalau kamu ketemu Gansiang. Jangan Sekarang sampai aku berantem merasa ya, ingat. ini perbedaan lampu antara super musuh besar dan lebih baik. baik. Aku pergi dulu. Tunggu Aku masih dulu. bisa membedakannya. Tapi Sekarang kalau mari Gansiang, kita sambut bintang utama hari ini. Ting tidak ting. memberikan jawaban yang memuaskan. Nama Aku saya tetap Gansing akan tinggi, menghajarnya. 183 cm. Sudah, Berat 75 ayo kg. pergi. Umur 27 tahun. Tidak punya rumah tapi punya mobil. Tabungan masih ada 20.360 yuan. Keluarga, tidak ada riwayat penyakit keturunan, tidak ada riwayat pernikahan. Kita bertemu 1862 hari yang lalu. Jatuh cinta 63 hari yang lalu. Hari ini, aku akan secara resmi melamarmu. Harap kamu menjadi pengantinku. Menjadi istriku. Tolong menikahlah denganku. Ting Ting menikahlah dengannya. Kamu bercanda ya? Aku tidak bercanda. Aku serius tulus dan sungguh-sungguh. Dengan hikmat aku memohon padamu. Tolong kabulkan lamaranku. Kenapa kamu memilih waktu ini? Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Ting Ting, aku akan lihat. Orangnya sudah pergi, kenapa kamu masih berlutut? Apakah dia menolakku? Bukannya kamu sudah bilang kamu sudah siap mental? Aku memang sudah siap mental. Tapi hatiku masih sangat sakit. Ting Ting. Ling Yun. Mereka tidak ikutkan. Tidak hanya aku sendiri. Tenang saja. Apa kamu merasa Gansiang terlalu cepat? Kalau tidak cepat itu bukan dia. Tapi, aku benar-benar belum bisa menerimanya sekarang. Ada apa?